Oke teman-teman, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu merasakan grogi atau merasakan salah tingkah atau bingung ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan seseorang? Saya akan memberikan tipsnya yang mudah bagaimana mengatasi grogi. Sebelum saya melanjutkan materi videonya, izinkan saya Mas Nuh untuk mendoakan kalian semua dimanapun kalian berada agar selalu sehat, selalu damai, selalu tenang, semua masalah selesai, dan rezeki kalian selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Nuh dari channel Pondok Hipnotis. Sebelum kalian menyimak video ini sampai terakhir, saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian mengikuti video terbaru dari saya. Pasti teman-teman pernah ngalami ya, teman-teman grogi, teman-teman bingung, teman-teman sulit untuk berbicara apa dan bagaimana. Baik, rahasianya adalah teman-teman atur pernafasannya. Jadi sebelum teman-teman ketemu dengan klien atau ketemu dengan seseorang yang baru pertama kali, teman-teman kalian harus mengatur nafas kalian. Maksudnya bagaimana Mas Nuh? Baik, ketika kalian merasa grogi, merasa tidak percaya diri bertemu dengan seseorang, cobalah ambil nafas atau tarik nafas yang panjang atau yang banyak. Contohnya bagaimana? Contoh seperti ini. Oke, jadi teman-teman lakukan tarik nafas yang panjang, kemudian taruh di dada yang banyak sekali, kemudian hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Ulangi beberapa kali sampai teman-teman merasa tenang. Ini sangat penting sekali ketika teman-teman ingin bertemu dengan seseorang untuk menghilangkan rasa grogi, sehingga ketika teman-teman berbicara nanti, apa yang ingin disampaikan menjadi lancar. Baik, apa sih topik yang ingin dibahas dalam video kali ini? Saya ingin memberikan tip atau cara bagaimana teman-teman nanti ketika bertemu dengan seseorang, teman-teman mudah untuk berkomunikasi. Teman-teman nanti gampang untuk menyampaikan ide-ide apa yang ingin disampaikan kepada seseorang tersebut atau klien teman-teman. Simak videonya sampai selesai ya, agar teman-teman paham betul bagaimana menerapkan teknik ini atau menerapkan cara ini. Tip pertama yang ingin saya berikan ke teman-teman, ketika teman-teman bertemu dengan klien atau dengan seseorang yang baru pertama kali, satu, teman-teman harus menguasai materinya apa. Ini wajib ya, teman-teman harus paham betul materi apa yang ingin disampaikan ke klien tersebut atau ke orang tersebut. Karena begitu teman-teman paham materinya apa, nanti ketika teman-teman ngomong itu akan sangat lancar sekali, mudah sekali. Jangan sampai ketika teman-teman ingin bertemu, justru sebaliknya, teman-teman menjadi bingung, teman-teman tidak menguasai materi. Sambil contoh, misalkan teman-teman sebagai seorang agen asuransi atau sales apapun ya, sales mobil, sales motor, atau di bidang yang lain. Langkah pertama, wajib adalah kuasai materinya. Paham ya? Wajib kuasai materinya. Jadi jika ada pertanyaan dari klien, maka teman-teman dengan mudah menjawab tanpa harus bingung lagi, ini pertanyaannya jawabannya apa. Paham ya? Yang kedua, ketika teman-teman ini menguasai materinya, otomatis ketika menjelaskannya jauh lebih santai, lebih rileks. Ibarat anak yang sudah belajar, ketika besok ujian dia akan mudah menjawab soal, bandingkan jika anak tersebut ketika besok ujian tetapi dia belum belajar, dia akan kesulitan.
Paham ya? Ini yang pertama adalah wajib kuasai materi apa yang ingin disampaikan. Tips yang kedua, jika teman-teman sudah bertemu kliennya, untuk yang pertama kali, teman-teman jangan menatap bola mata. Artinya apa? Jangan terjadi kontak mata secara langsung. Sebab apa? Jika teman-teman tidak mempunyai pengalaman yang cukup, maka yang terjadi sebaliknya. Ketika teman-teman ingin mempengaruhi orang tersebut, atau ketika teman-teman ingin menyampaikan materi tersebut agar diterima oleh klien tersebut, maka yang terjadi teman-teman malah grogi karena terjadi kontak mata. Terus solusinya bagaimana? Langkah yang bisa diambil teman-teman ketika berhadapan langsung dengan klien, teman-teman coba tatap ujung pangkal hidungnya, yaitu di mana? Di sini, oke? Jadi ketika teman-teman berbicara, tetap seolah-olah teman-teman itu bertatap mata, namun tidak secara langsung. Ini triknya, sehingga teman-teman nanti tidak grogi ya. Ketika bertatap mata atau ketika beradu pandang, teman-teman masih kuat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman jangan menatap bola matanya langsung, namun teman-teman bisa melakukan dengan menatap ujung pangkal hidung. Ini agar teman-teman nanti mudah sekali untuk mempengaruhi orang tersebut. Jadi materi apa yang disampaikan, jualan apa yang ingin disampaikan, nanti teman-teman bisa berkomunikasi lancar ya. Karena jika teman-teman tidak melakukan hal tersebut, seolah-olah orang yang diajak berbicara itu merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai. Jangan sekali-kali teman-teman itu ketika berbicara banyak menoleh ke sana, menoleh kemari ya. Misalkan melihat di sana, melihat di sini. Nah, ini sangat tidak saya anjurkan. Usahakan ketika teman-teman berbicara dengan orang person to person, seolah-olah teman-teman menatap matanya, sehingga orang yang diajak berbicara itu masuk langsung ke bawah sadarnya dia. Paham ya? Ini seperti teknik hipnotis. Jadi teman-teman ini bisa melakukan teknik-teknik ini dengan mudah. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Tips yang ketiga, ketika teman-teman sudah dalam pembicaraan, teman-teman harus pandai mengatur irama nada atau intonasi bicara. Ini sangat penting sekali. Kapan teman-teman harus mengeluarkan nada yang agak sedikit tinggi, tegas, kapan teman-teman harus membuat pelan. Paham ya? Atur iramanya sesuai dengan tema apa yang ingin disampaikan. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan pesan, coba teman-teman berlatih bagaimana mengatur nada, mengatur irama, sehingga pembicaraan itu tidak terkesan monoton atau membosankan. Paham ya? Ini sangat penting sekali. Kapan teman-teman harus berbicara cepat, kapan teman-teman harus berbicara pelan, lambat, ini sangat penting. Momen-momen inilah yang menentukan terbukanya pikiran alam bawah sadar seseorang yang diajak berbicara. Ya, ini sangat penting sekali. Ada jedanya, tidak bicara monoton terus. Ini sangat membosankan bagi siapapun yang mendengar. Selanjutnya, tips yang keempat, ketika teman-teman sudah bertemu dengan klien dan sudah berbicara, ingat, teman-teman tidak boleh mendominasi pembicaraan. Artinya apa? Teman-teman lebih banyak berbicara, namun teman-teman harus banyak mendengar. Karena apa? Biasanya ketika bertemu dengan klien atau orang yang baru, kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman ketika mau mempengaruhi orang lain, ini lebih banyak berbicara dari awal. Dia langsung menjual produknya, menjelaskan ini itu tentang produknya. Salah. Hal pertama dan utama ketika baru bertemu adalah kalian harus mendengarkan apa keluhan dari klien tersebut. Ya, kalian harus pintar kapan waktunya untuk mendengarkan dan pintar waktunya kapan harus berbicara. Ini sangat penting sekali karena setiap orang pada dasarnya mereka ingin didengarkan. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa mendominasi pembicaraan, saya kasih tipsnya, ditahan dulu, pelan saja, ditahan dulu. Jadi teman-teman tahu timingnya kapan, ketika teman-teman harus memasukkan ide-ide yang ingin disampaikan, ya. Tuh. Kemudian tips selanjutnya, tip yang kelima, apapun yang ingin disampaikan ke teman-teman kepada klien tersebut atau orang yang ingin diajak bicara tersebut, berikan meaning, arti atau value atau nilai. Nah, misalkan saya berikan contoh,
Contohnya seperti ketika teman-teman menjual mobil kepada seseorang, ya, pasti yang sering dijelaskan adalah di brosur. Misalkan sebagai seorang sales mobil, ini mobil misalkan Toyota Innova tahun sekian, warna sekian, cc sekian, keunggulannya sekian 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 sekian. Baik, itu tidak salah teman-teman, tetap itu harus dijelaskan terkait dengan spesifikasi produk apa yang ingin disampaikan ke klien kalian. Tidak hanya menjelaskan spesifikasinya saja, baik itu cc-nya, keunggulan-keunggulan produk yang lain, tapi berikan nilai. Maksudnya bagaimana? Saya berikan contoh. Bapak Ibu, kemarin juga Bapak Bupati membelikan putra-putrinya mobil Innova seperti ini, dan luar biasanya anak-anaknya sangat senang sekali, dan beliau menyampaikan kepada saya betapa puasnya ketika anak-anak beliau menggunakan mobil ini. Atau teman-teman bisa membuat perumpamaan yang lain, ya. Jadi berikan nilainya. Jadi ketika klien Anda atau kalian itu membeli mobil itu, mereka tidak hanya merasakan manfaat secara spesifikasi, baik itu BBM-nya irit, performanya bagus dan lain-lain. Namun yang jauh lebih penting, ketika mereka membeli mobil tersebut, mereka merasa seperti bupati yang mengendarai mobil tersebut. Paham ya? Berikan perumpamaan-perumpamaan atau metafora kepada klien kalian agar mempunyai nilai tambah ketika mereka itu membeli produk kalian. Baik, ini sangat penting sekali. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena keputusan untuk melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan logika saja, paham? Namun berdasarkan dari pikiran alam bawah sadar. Tentunya ini sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui, ya. Tadi saya bandingkan ketika klien kalian hanya membeli mobil karena berdasarkan spesifikasinya saja, beda ketika teman-teman menyampaikan nilai lebih. Saya ambil contoh tadi bahwa mobil ini dibeli oleh beliau pejabat, Bapak Bupati atau Bapak Kapolres atau Bapak Gubernur atau siapapun yang menurut teman-teman ini mempunyai nilai tambah atau value. Dan pastinya klien kalian ketika membeli juga merasa bangga. Karena apa? Seolah-olah saya juga seperti Bapak Bupati, seperti Bapak Gubernur dan lain-lain. Paham ya? Tip ini bisa teman-teman gunakan dan sangat luar biasa hasilnya dalam produk apapun, dalam tujuan apapun. Berikan nilainya, berikan value-nya. Saya Mas Nuh mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebab teman-teman tidak bosan-bosannya menonton channel di Pondok Hipnotis ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tidak ada salah kata. Saya Mas Nuh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.